Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi mati, nggak tahu, nggak ngerti kenapa bisa metal. Kan? Oke. Aduh, aduh. Ini kenapa ya? Oke, sorry ya tadi mati ya. Lagi asik-asik jelasin tentang penjualan, mati pula ya kan. Oke. Aduh, sorry ya. Sorry banget. Tapi si Alan mau itu loh. Mau videoin, nanti Uncle aja deh. Uncle aja yang videoin. Apa? Kamu mau pergi kan? Iya. Aduh, sorry tuh tadi. Oke, sorry tadi ya. Jadi tadi saya bicara tentang bagaimana kita sebagai pemula membuat makanan kita laku, ya kan? Jadi pertama-tama itu adalah harus konsisten dalam mempromosikan produknya, jangan terlalu banyak produk-produk, jangan terlalu banyak sharing kegiatan pribadi di dalam Instagramnya kita ya. Ini aku udah mateng nih kayaknya, tunggu sebentar ya, aku lihat. Lan. Udah belum deh. Oke. Ini aku ini dulu ya. Oh, masih itu ya, masih lembek. Jadi aku tambahin waktunya kira-kira 10 menit lagi ya. Aku tambahin waktunya 10 menit lagi. Belum mateng ya. Jadi kalau misalnya kalian ada 10 postingan dalam satu hari, sebaiknya yang 9 atau yang 8 itu ada postingan jualan. Yang 2 baru boleh postingan pribadi. Terus kenapa bisa banyak orang yang join di Instagram kita? Itu karena Instagramnya kita itu menarik bagi orang lain. Jadi kita harus bikin Instagram kita itu menarik, Instastory kita itu juga menarik gitu loh. Nah, kalau kalian punya account TikTok kayak sekarang gitu ya, kalian usahakan bikin video makanan kalian itu jangan cuman asal jualan atau asal nampilin produk kalian aja, tapi dibuat semenarik mungkin sehingga orang itu mau bertahan lama di nonton videonya kalian gitu kan. Biasanya itu kalau aku perhatiin ya, yang suka FYP gitu ya, atau yang banyak di sharing orang itu adalah orang yang sharing satu ilmu atau orang yang sharing yang videonya tuh menarik untuk kita lihat gitu loh, satisfying to our eyes. Jadi kita ngeliatin dia lagi ngerjain apa, asik banget gitu ya. Nah, jadi kalian usahakan bikin videonya seperti itu. Jadi jangan cuman video yang udah jadi terus kalian videoin aja. Tapi kalian bikinlah misalnya waktu dia lagi dipotong, waktu dia lagi dihias, atau kalian tambahin kata-kata supaya menarik gitu kan. Nah, ini kalian sendiri gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Sambil kita nungguin si coffee cake ini ya. Oke, sambil kita nungguin si coffee cake ya kan. Nah, untuk coffee cake ini kalian bisa ganti, kalau kalian suka coklat, kalian bisa ganti dengan coklat. Jadi misalnya gitu ya, kayak ini sebentar. Jadi misalnya gitu ya, tepung kan ada susu bubuknya tuh. Susu bubuknya nanti kalian pakai susu bubuk coklatnya kan udah oke ya. Kalian tinggal tambahin white coffee-nya itu diganti sama cocoa Van Houten ya, yang nggak ada gulanya ya, atau kalian bisa pakai juga Bensdorf ya. Kira-kira coffee cake ini tahan berapa hari di suhu ruangan? Semua kue yang ada
telurnya itu 3 sampai 4 hari aja tahannya di suhu ruangan, dan suhu ruangannya juga tergantung. Kalau kalian nggak punya AC di rumah dan suasana rumah itu panas, dia akan lebih cepat lagi. 3 hari itu udah bau kayak telur mau basi gitu. Tapi kalau misalnya kalian taruh di kulkas, itu bisa tahan 7 hari bahkan 10 hari kalau kulkasnya sirkulasinya bagus ya. Enaknya juga ini kalau misalnya kalian bikin coffee cake, misalnya nggak habis, kalian bisa taruh di dalam freezer. Nanti kalau misalnya mau dijual, kalian bisa masukkan di dalam kulkas dulu sehari sebelumnya, sebelum dikirimkan, ya kan? Jadi nggak ada yang terbuang. Nah, hiasnya tuh belakangan, nanti setelah mau dikirim. Bun, seumpama kalau ada customer yang pengennya murah terus banyak mintanya, cara jawabnya kayak apa? Jadi gini kak, kalau kakak pemula kan ya, ini saya ngomong untuk para pemula terutama ya, tamu itu kita nggak bisa kontrol mulutnya, bener nggak? Ya kan? Nggak bisa kita bilang nih orang ngomong sembarangan ya gitu, nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai pemilik usaha adalah kita harus punya standar harga. Jadi produk-produk kita itu ada harganya. Mereka udah tahu nih harganya segini. Jadi waktu mereka datang ke kita, mereka mau kue ini, kita udah kasih tahu ini loh harganya. Jadi ketika mereka bilang, oh saya maunya yang besar, yang banyak gitu, oh berarti harganya tambah segini gitu. Atau kalian bisa bikin satu kue itu misalnya 2 ukuran, ukuran yang kecil dan ukuran yang besar, sehingga kalau dia bilang saya maunya yang besar banyak, ya berarti ambilnya yang ukuran ini. Kalau dia bilang saya mau ukuran besar ini tapi ini harganya kemahalan, nah sekarang tergantung kalian. Kalau dia pesennya banyak sampai dengan 1 juta, kenapa nggak dikasih potongan? Boleh. Kalau dia mencapai 1 juta apalagi 2 juta, saya kasih 2 pilihan kak. Saya kasih potongan 10% atau saya kasih tambahan kue, tapi keseringannya saya kasihin bonusin kue, lebih banyak bonusin daripada saya potong ya. Saya biasanya kasih bonusin. Nah tapi kalau dia cuma belinya sedikit ya kita jangan bego-bego amat. Kalau dia belinya sedikit tapi mintanya banyak besar tapi nggak mau tambah, ya satu-satunya cara adalah kalian menjelaskan. Kalau dia tetap nggak mau ya dia boleh beli di tempat yang lain, nggak harus beli sama kalian. Nah jadi di sini kalian juga bisa tegas sama tamu ya, artinya gini ya, saya percaya tamu itu memang kata orang-orang, kita tahu ya dari dulu tamu itu katanya raja, bener nggak? Tapi kita make sense dong, tamu itu raja, bener ya. Kalau raja dia nggak pakai nanya dong harganya berapa, langsung beli aja. Dia suruh asistennya pasti lu ambil deh tuh, lu bayar gitu kan. Tapi kalau misalnya banyak ininya itunya, bayarnya nggak mau ditambah bayarnya, berarti dia bukan raja dong. Tapi dia roh halus. Dia roh halus dia itu, ya kan? Dia berarti ya bukan raja. Boleh pesen di tempat lain, nggak harus dipesen sama kita. Kalian kenapa takut orang nggak beli sama kalian? Kenapa? Berkat tuh nggak bakal kemana-mana ya. Orang itu kalau udah cinta sama kalian, dia nggak bakal order ke tempat lain sekalipun kalian mahal. Jadi yang penting, hal yang penting lagi adalah hubungan kita, hubungan yang kita jalin sama customer itu ya. Kalau kita udah dapet hatinya, mereka pasti akan jadi marketing buat kita, tahu nggak? Dia akan lebih akan mempromosikan produk kita ke orang lain. Kalian tahu nggak sih, kita ini jualan sebenarnya buat apa sih? Kita ini jualan itu tujuannya, maksud aku tujuannya apa sih? Tujuannya
Tujuannya kita adalah untuk mendapatkan customer yang repeat order. Jadi kita jualan bukan mau menjual produk kita aja. Kita harus cari kebutuhan orang lain dan kita juga harus dapetin customer yang repeat order. Percuma kalau kalian jualan orangnya nggak repeat order tuh nol. Besok-besok akan susah cari order, cari tamu, kalian dapat tamu tuh akan susah. Gitu. Sebentar, Ogut minum dulu nih, kepala gue kelayangan lagi nih. Ya, ini jadi pelajaran marketing nih. Oke, sebentar. Ya, jadi udah tahu ya Kak cara jawabnya. Bun, ada tips untuk pengiriman cake basah keluar kota. Basah. Kue basah. Di vakum Kak, kalau kue basah itu di vakum, ya. Nggak ada cara lain, di vakum. Banyak orang yang minta murah, enak banyak. Iya, itu sebenarnya general, semua termasuk termasuk aku. Kalau misalnya bisa dapat enak, besar, banyak, ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kan kunci itu selalu di bakersnya, kunci itu selalu di toko. Kita yang tentuin oke atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian oke memberikan yang besar, gede, dan mau murah gitu, kalian oke, ya kalian jangan ngedumel di belakang. Kalian harus kerjain, harus kasih ke tamunya apa yang mereka mau gitu, dan jangan diomong-omongin gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak mau, ya udah nggak mau, jangan diterima, tolak gitu. Jangan takut kehilangan tamu ya. Gitu. Aduh. Kalau misalnya dia baunya wangi gitu, itu kalian jangan nonton drakor lagi nih, atau kalian jangan nyapu-nyapu depan rumah. Kalian harus pantengin nih, karena dia udah siap diangkat. Tunggu sebentar, saya cekin ya, karena udah wangi banget. Yanti, ada tusukan nggak nih yang pisau gitu, tusukan. Mau lihat dia udah matang apa belum. Tunggu ya, ini aku kasih lihat ya. Salam kenal dari Solo. Iya, salam kenal juga ya kakak di Solo. Ya, di Solo. Oke. Enggak apa-apa, aku tusuk ya. Nah, ini kayaknya udah nih tuh ya. Udah nggak ada, udah maksudnya udah nggak ada lengket-lengketan lagi ya. Ini udah nih, kita udah bisa angkat ya. Jadi tadi kira-kira itu pegangin deh. Nah, jadi kira-kira tadi ya, tadi kan 15 menit tambah 10 menit, 15, 25 menit ini ya. Aku angkat aja ya. Nah, tuh cakep kan? Sadar. Nah, cakep banget nih. Nah, ini kita akan keluarkan dari tempatnya, ya kan? Untuk keluarin dari tempatnya itu, keluarin gini. Nggak nape handphone mana deh? Sekalian videoin. Nih, cakep ya jadinya ya. Bagus banget tuh. Oke. Jadinya bagus banget. Nih. Ini di videoin sama Adi. Pegangin videonya ya. Sebentar. Sekarang aku mau balikin dia ya. Duduk. Ini udah wangi, asli wangi banget di sini.
Tuh, dia keluar nggak usah ditepok-tepok, udah keluar sendiri ya. Gila, wangi banget. Aduh, kalau kalian di sini bisa nyobain ya. Nah, ini kita taruh di cooling rack. Ini namanya cooling rack ya guys. Ditaruh di cooling rack, terus kita tungguin sampai dia dingin baru kita frosting ya. Oke, kalau hias cupcake-nya pakai apa Bun? Nah tergantung, kalian mau hiasnya pakai buttercream atau pakai rich gold label atau whipped cream. Hari ini aku akan hias dengan whipped cream coklat ya, pakai rich gold label yang coklat. Kalau mau pakai buttercream juga boleh ya. Buttercream, kalau kalian mau belajar buttercream, kalian bisa belajar di YouTube channelnya aku ya, nanti lihat sendiri. Belajar di situ ya. Aku jelasin juga sejelas-jelas mungkin lah itu. Sebagai pemula biasanya iklan lewat kayak gitu, belum sanggup endorse selebgram. Saya juga nggak endorse selebgram Kak, nggak pernah endorse selebgram. Tapi saya belajar dari orang-orang yang terkenal aja dengan packaging mereka, dengan jumlah follower mereka. Jadi saya liatin gimana mereka postingnya. Saya dari Kalimantan Selatan. Hai Kak, kita dari Kalsel. Waduh, ketemuan nih saudaraan. Lihat coffee cake dong. Penyebab kue bantet apa aja madam? Nah, penyebab kue bantet itu ada saya jelaskan di IGTV-nya saya ya. IGTV aku di Sponge Cake 10K. Atau kalian bisa scroll down. Atau kalian bisa scroll down bukan IG tapi TikToknya aku. Scroll down di TikToknya aku. Itu aku ada kasih tahu, ada video tentang kenapa bolu kita bantet ya. Jadi coba kalian nonton di situ ya. Dari Malang hadir. Halo. Makasih ilmu dan sharingnya Bun. Izinlah. Iya, oke. Kalau aku packing kue kirim keluar kota dibungkus dulu pakai plastik wrap. Iya. Boleh juga. Mbak, kalau standing mixer buat rumahan yang rekomen apa? Cobain Oxon, Kak. Kak, stiker di dinding kakak itu di mana bikinnya ya Kak? Di deket sini. Aku kan tinggalnya di daerah Gading Serpong. Nah, ada tuh yang tukang bikin stiker di sini, stiker-stiker di mobil tuh bisa ya. Aku dari Tarutung Kak, Tapanuli Utara. Oh, Horas. Tadi ya doh. Kak, ukuran lubang loyang cupcake-nya berapa ya? 6 7 kali 6 47 6 cm kayaknya 6 7 gitulah. Sidoarjo hadir. Halo. Dari Bandung hadir. Halo juga kakak di Bandung. Oke, sekarang kita mau menghias ya. Ini kan masih panas. Aku masukin dulu satu ke dalam kulkas supaya cepat dingin ya, supaya bisa dihias. Nah, pengen nanya apa lagi? Hai Kak Reni Widya. Hai. Duh, minggu lalu ikut juga ya. Hai Sidoarjo, hai Bandung. Kak, bedanya baking soda dan baking powder? Sebenarnya udah aku jelaskan juga di TikTok ini, baking soda sama baking powder ya. Yang satu untuk pengembangannya perlu bahan yang asid. Baking soda kayaknya perlu tuh. Kalau baking powder nggak perlu. Trengganu PKU. Sore Kak, sore. Oke.
Nah, sekarang kan kita mau bikin ininya ya, krimnya ya. Aku kan pakainya Rich Gold Label coklat. Ini deh supaya kelihatan. Nah, ini Rich Gold Labelnya, penyimpanannya aku taruh di dalam freezer ya, dan udah dikocok. Jadi kalau kalian pakai Rich Gold Label itu waktu kalian terima Rich Gold Labelnya mau dipakai, dikocok dulu. Setelah dikocok baru di mixer ya, sampai kaku atau sampai lembut, tergantung kalian maunya konsistensinya seperti apa gitu ya. Kan karena kita pakainya cuma sedikit, jadi aku akan pakai sedikit aja ya. Nih, ini sebenarnya nggak perlu dikocok lagi ya, cuman karena dari freezernya supaya dia halus sedikit, aku asal gini-giniin aja supaya dia keluarin udaranya ya. Ini kemarin aku ngocoknya sampai kaku banget ya ampun, kekakuan malah udah. Nah, terus aku taruh di plastik segitiga. Nah, plastik segitiganya ini aku kasih spuit ya, spuit nomor 2D dari Wilton. Aku lubangin gitu kan. Terus jadi kalau udah dikocok sebenarnya nggak perlu dikocok lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian kocoknya kurang kenceng atau kurang tight dia, ya dikocok sedikit karena dia akan agak cair ya. Kak, pakai admin Kak. Aduh, apa tadi? Sore Kak, sore. Harga Rich Gold Labelnya berapa? Kalau di Jakarta 48.000 aja yang 1 liter. Kakak pakai admin kah? Apa adakah yang kakak bayar sebagai manajemen? Pakai admin. Saya ada admin 2 untuk nasi toel sama diadon cakes. Sebagai manajemen di usaha kakak, soalnya sampai sekarang sulit kali aku. Oh, nggak ada sih. Aku adminnya aku ajarin sendiri Kak. Aku ajarin cara angkat telepon, cara terima orderan, terus untuk postingan di IG, di TikTok semua aku yang bikin. Aku nggak pakai manajemen dari luar. Minta resepnya dong Kak, aku terlambat mengikuti. Resepnya nanti lihat di YouTube channel ya. YouTube aku Angela Dumais. Kak, akhir-akhir ini saya kalau bikin red velvet cake bagian bawah tengah suka basah, padahal caranya sama seperti. Nah, ini saya nggak tahu kakak resepnya gimana. Red velvet kakak itu butter cake atau sponge cake? Yang pasti kalau basah berarti belum mateng. Apinya mungkin kegedean sehingga pinggirannya mateng, dalamnya nggak mateng ya.
Oke. Yo mau kesini ya? Oke, sebelum kan masih panas ya Kak, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi sekarang pertanyaannya apalagi mengenai usaha ya. Kalau misalnya kalian mau ikut kelas, kalian bisa ikut kelas dengan cara mendaftar di admin. Nanti sama admin ditanyain tuh namanya, nomor WhatsApp-nya, email address-nya, sama asal kota mana. Nah, kelasnya itu kita adain masih secara online, bukan offline. Jadi karena secara online, walaupun kalian ada di dunia mana, dunia maya sekalipun masih bisa gitu ya, masih bisa ikut ya. Terus kelas yang paling terdekat ini adalah kelas roti. Jadi aku akan ajarin kalian bikin roti dengan 8 macam bentuk. Terus setelah itu ada Milo Oreo pudding, ada klepon cake, ada klaper tart. Nah untuk klaper tart itu bulan ini adalah kelas terakhir aku ngajar klaper tart, karena klaper tart itu mau aku eksklusifin, aku nggak mau ajarin lagi karena kita udah buka kelas sampai 15 kelas, semua pada jual klaper tart. Karena klaper tart itu mau aku eksklusifin, aku nggak mau ajarin lagi karena kita udah buka kelas sampai 15 kelas, semua pada jualan klaper tart aku ya kan. Jadi tanggal 29 kalau nggak salah aku kelas klaper tartnya itu adalah kelas yang terakhir. Kalau kalian masih mau, kalau misalnya kalian mau bergabung bisa langsung ke admin ya, 081613 0-nya 5 kali. Kak, merek loyang cupcake-nya apa? Mereknya, waduh, aku nggak tahu nih mereknya. Lihatnya di bawahnya kemasan kalian macam-macam. Karena kenapa? Karena dulu waktu pandemik menerpa Diadon Cakes dan Dapur Ella itu kita tuh pusing banget karena kita punya kemasan untuk macam-macam produk gitu. Jadi itu sangat menyulitkan sehingga uangnya aku tuh ada di box semua gitu loh. Jadi kalau supaya kalian nggak mengalami sama seperti aku, kalau misalnya kalian milih produk, mau milih kemasan, sebaiknya kemasannya itu yang standar, terus warnanya netral dan mudah didapatkan, serta bisa untuk kue kalian kue apa aja yang kalian punya gitu loh. Jadi jangan sampai punya macam-macam ukuran. Nah untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tuh di live TikToknya aku masukin di IGTV minggu lalu. Aku ada live TikTok bincang asik, positif, bermanfaat dan membangun dengan Kak Marlin dari Maples Bakery Ambon. Jadi kalian bisa lihat tuh apa yang aku bicarain tentang bagaimana kita menghemat melalui barang-barang atau produksi kita gitu. Mesti nonton deh ya. Kak, kalau kopinya diganti pasta kopi Tofiko bisa nggak? Mau habisin pasta? Oh iya, boleh banget ya. Biayanya berapa Kak? Jadi kalau kelas-kelas itu mulainya dari harga 150.000 tergantung kelasnya ya. Nah tanggal 22 Juni itu kan banyak yang nanyain kan, Angel kok kamu nggak bikin kelas nasi toel? Iya aku nggak bikin Kak, karena nasi toel itu kan produk utamanya kita, jadi kita nggak berbagi. Tapi aku ada ngajarin nasi toel, bukan nasi toel tapi nasi bakar yang lauknya itu dipakai juga untuk nasi toel. Jadi kalau kalian mau ikut, kalian bisa ikut tanggal 22. Nah itu harganya masih aku buka di 250.000 bulan dan dapat 4 resep. Tapi kalau bulan depan udah mau naik ya harganya. Jadi
Kalau mau ikutnya sekarang. Bulan depan tuh harganya ya naiknya jauh deh pokoknya, karena aku biasanya satu resep 250.000. Kalau mau belajar kue, aku ada ngajarin tanggal 30 itu 3 buah kue, red velvet, chiffon cake, chiffon Thai tea ya. Sama aku ngajarin kue carrot cakes. Jadi aku akan ngajarin kuenya, frostingannya, cara frostingnya, cara buat frostingnya, tekniknya, penyimpanan dan lain-lain itu tanggal 30. Kalau kalian mau ikut kelasnya itu bisa ke admin ya di 0816 130 nya 5 kali, dan harganya itu 800.000. Kalau sisa whipped cream bisa disimpan di kulkas. Nah ini Kak, tadi tuh aku whipped creamnya itu sisa. Jadi whipped creamnya itu udah umurnya udah 2 minggu. Dan itu aku simpennya di freezer. Di freezer dia tahan sampai 1 bulan. Kalau di kulkas dia tahan hanya 7 hari. Tunggu, aku belum bisa kasih frosting, masih panas ya. Kalau aku kasih frostingan masih panas, nanti meleleh. Kak, kapan ada kelas online lagi? Kelas online jalan terus Kak, tiap bulan. Kakak mesti lihat di Diadon Cakes ya jadwalnya ya. Kelas clapper tart itu 350 kalau nggak salah. Kak, aku bikin genoise cake selalu bantet hasilnya, kenapa ya Kak? Mungkin pencampuran butternya kurang rata. Kak, kursus online-nya lewat WA atau Zoom atau yang lain? Lewat Zoom Kak. Coba kita lihat ya apakah udah jadi ya. Udah dingin atau belum? Kalian mesti perhatiin juga kalau misalnya kalian bikin kue manggang, jangan kelamaan, karena kalau kelamaan pasti kuenya akan keras ya. Oke, kita akan mulai sekarang. Tunggu sebentar. Satu liter frosting berapa banyak cupcake? Oh banyak banget. Orang 1 liter aja bisa 3 kue kok, atau 2 kue yang ukuran 20, apalagi cupcake banyak banget. Mana tadi yang aku udah panasin ya, aku dinginin ya, ini ya gue lupa. Jadi yang gue udah dinginin yang mana tadi tuh kan, lupa kan, yang ini kali. Jadi bingung ya, lupa gue. Oke, ini pakai spuit ini ya. Bisa dipakai untuk cake nggak Kak? Bisa Kak, kakak lihat IG-nya aku ya, di highlight tentang RGL. Nah ini aku taruh di tengah gini, terus aku giniin ke pinggir, jadi kayak mawar. Sekarang dari atas ya, dari atas gini, terus gini, terus gini, terus gini. Nah ya, oke, 2 itu dulu. Terus karena dia coffee cake, aku mau kasih bubuk coklat ya kan, bubuk coklat teh. Kena tangan bubuk coklatnya aku pakai Bensdorf ya, merek Bensdorf. Kemana tuh? Oh ini dia.
Jadi kan kalau misalnya mau cakep lagi supaya menggiurkan gitu kan, aku ada ini nih, terus taruh di sini. Tuh, cakepnya. Itu cut. Cakep kan? Nah, sekarang ya kan. Sekarang coba aku potong ya. Kalian pengen lihat juga dong dalamnya. Ya kan? Pasti pengen lihat kan dalamnya. Kok jatuh tuh? Ya. Yan. Mbak. Bayan. Bayan. Pisau. Gak ada pisau di sini. Gak ada pisau. Oke, ini aku potong ya. Bisa dipakai untuk Kak bisa. Cakep ya. Oke, kita potong. Dek. Ya. Nanti aja deh. Nanti aja gue videoin. Kenapa gue potong ininya belum dilepas ya? Tunggu. Ininya gue lepas dulu dong. Gimana motongnya? Nah, ya kan? Baru potong dong. Tuh, atasnya garing, gerak kata gitu. Ya kan? Nah, tuh jadinya kayak gini guys. Kelihatan gak sih? Nah, jadinya kayak gini hasilnya. Tuh, dia moist banget ya. Nah, tadi ngisi adonan ke 3/4 aja, jangan penuh ya. 3/4 aja, jangan penuh-penuh naruhnya ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke ya, jadi kalian udah belajar gimana cara buat coffee cake-nya. Ini bisa jadi kue, ini jadi adonannya butter, dan ini bisa jadi kue untuk kue ulang tahun ya, kalau ada yang mau pesen rasa kopi misalnya gitu. Cocok banget sama RGL. RGL kan rasa ini, rasa es krim. Enak banget sih, sumpah. Crunchy lagi atasnya. Coba Dedek, cobain. Ini ada adik aku, dia akan nyobain langsung ya. Coba kita lihat ya. Kasih Anas review ya Dek. Kasih Anas review tentang ini, yang ini. Coba. Apa ini namanya? Coffee cake. Ini namanya Mr. Cinnamon ya kan? Ya, coba. Coklat pinknya garing. Iya, kopinya garing.
Nggak enak. Lembut juga kan? Kalau nelen itu nggak? Kering nggak? Nggak kan? Oke ya. Kopinya berasa nggak? Iya. Kopinya berasa ya. Tapi aku rasa kalau kalian pecinta kopi ditambah lagi kopinya lebih enak nih. Ya, bener nggak? Ditambah lagi kopinya ya. Iya. Kopinya agak kurang. Kurang, ya. Udah bau kopi, udah rasa kopi, tapi masih kurang gimana ya, kalau orang yang suka kopi pasti maunya lebih mahte. Ya. Tapi enak, atasnya ini crispy ya, kayak makan cookies. Ah iya bener. Ininya crispy, Bawahnya lembut. tapi bawahnya lembut, iya. Jadi enak banget. Enak banget. Oke. Cuma satu ya dapatnya. Boleh. Om Sinamon menghayati coffee cake. Kok cuma satu katanya? Nambah lagi katanya dia nggak mau. Setengah tadi. Tadi setengah ya. Enaknya cuma setengah. Jadi dia cuma setengah enak. Iya. Ini juga buat lo makan ntar. Oh iya. Iya boleh. Oke. Jadi gitu guys. Tugas aku sebagai pengajar buat kalian udah selesai, dan aku berharap walaupun aku ngajar nggak dibayar sama kalian, tapi kalian ini jangan ngumpulin resep ya, tapi kalian harus bikin sendiri di rumah dan usahakan untuk dijual agar bisa nambah-nambahin kocek belanja kalian atau bantu-bantu di rumah, karena dapur kita itu bukan tetangga yang bayar, bukan saudara yang bayar, tapi kita sendiri, ya kan? Nah, demikian aja dari saya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tanya di DM di Diadon Cakes atau Nasi Tol Dapur Ella by DM. Terus juga kalian bisa nonton video ini, nanti aku upload di YouTube channel aku, namanya Angela Dumais ya. Dan kalau boleh kalian semua add IG-nya aku, Nasi Tol Dapur Ella, dan diadon.cakes ya, diadon.cakes. Terima kasih banyak untuk semuanya, sukses selalu. Yang mau ikut kelas langsung ke admin aja ya. Thank you guys, see you next week, hari Senin jam 2 siang bareng aku ya. Jam 2 siang kita belajar lagi kue yang lain. Oke, semangat semuanya. Terima kasih buat hadiah-hadiahnya ya. Thank you.